Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Sukmasanti dari kelas 10 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep esensial geografi dan contoh penerapannya. Konsep esensial dibagi menjadi 10 konsep. Yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi menjadi ciri khusus ilmu pengetahuan geografi. Secara pokok, konsep lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Lokasi absolut bersifat tetap dan tidak berubah. Yang kedua ada lokasi relatif. Lokasi relatif sering disebut dengan letak geografis. Lokasi relatif sifatnya berubah-ubah dan sangat berkaitan dengan keadaan sekitar. Dalam konsep lokasi, suatu tempat di permukaan bumi akan mempunyai nilai tinggi apabila dihubungkan dengan kondisi sosial yang baik. Sebagai contoh, nilai atau harga lahan untuk permukiman akan menjadi mahal jika berada pada lokasi yang strategis. Yang kedua ada konsep jarak. Jarak adalah ruang atau sela yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Contoh konsep jarak, hasil perkebunan harganya akan semakin mahal jika dijual ke daerah yang lebih jauh, serta membutuhkan biaya transportasi. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Konsep ini membahas mengenai seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya. Dalam kata lain, keterjangkauan adalah hasil sintesa dari konsep lokasi dan konsep jarak ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang umumnya diteliti adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang transportasi pada tempat tersebut. Contohnya, Pulau Madura yang susah dijangkau karena harus menggunakan kapal, namun setelah dibangun jembatan Suramadu, kita bisa menuju ke Madura dengan mobil atau angkutan darat lainnya via jembatan sehingga mempercepat perjalanan. Yang keempat ada konsep morfologi. Konsep ini membahas mengenai bentuk permukaan bumi yang ada pada suatu lokasi. Bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, gunung berapi, danau, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia secara spasial. Contohnya, kota Bandung terletak di dataran tinggi atau kota Palembang terletak di dataran rendah pinggir pantai. 5. Konsep aglomerasi. Konsep ini membahas mengenai pemusatan aktivitas wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spasial maupun aspasial. Contohnya, kawasan industri seperti gambar di samping ini. Yang keenam ada konsep pola. Konsep ini berkaitan dengan struktur, bentuk, serta persebaran aktivitas baik alami maupun sosial yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya pembangunan pemukiman yang mengikuti jalan seperti pengembangan ribbon development. Yang ketujuh ada konsep interaksi dan konsep interdependensi. Konsep ini menyoroti bagaimana suatu wilayah atau aktivitas berinteraksi dan saling bergantung dengan wilayah atau aktivitas lainnya. Contohnya, pedesaan dengan area perkotaan. Pedesaan menghasilkan barang makanan yang akan didistribusikan ke perkotaan, sedangkan perkotaan menghasilkan barang manufaktur yang dijual ke desa-desa. Yang kedelapan ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan suatu wilayah atau tempat di muka bumi bersifat relatif. Artinya nilai kegunaan itu tidak sama, bergantung pada kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Contohnya, daerah pantai yang lebih cocok sebagai tempat rekreasi dan perdagangan dibandingkan dengan tempat bertani, atau daerah dataran tinggi yang lebih cocok digunakan sebagai tempat berkebun dan berladang dibandingkan dengan budidaya ikan dan tangkap. Yang kesembilan ada konsep diferensiasi area. Konsep ini menunjukkan dan menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fenomena baik fisik maupun sosial antar wilayah. Diferensiasi area membandingkan wilayah tersebut untuk menemukan apa yang sebenarnya menjadi pembeda. Contohnya, pada aspek mata pencaharian, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan kru kapal, sedangkan masyarakat dataran tinggi umumnya berprofesi sebagai petani. 10. Ada konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa saja disebabkan oleh aktivitas di wilayah lain. Keterkaitan ruang umumnya bersifat sebab akibat. Contohnya, ketika kita meninjau fenomena polusi udara dan kabut asap yang terjadi di Malaysia dan Singapura, belum tentu penyebabnya adalah pabrik dan kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Mungkin saja penyebabnya adalah kebakaran yang terjadi di Sulawesi dan Kalimantan pada musim kemarau. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini adalah dalam menganalisa suatu fenomena secara geografis, kita harus senantiasa merujuk pada 10 konsep geografi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selain memudahkan kita untuk menstrukturkan kajian yang akan dibuat, ke-10 konsep tersebut juga akan membantu kita dalam mengaitkan antara aspek spasial dan aspasial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.